Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perundungan atau bullying masih menjadi tantangan yang perlu kita hadapi bersama. Bullying tidak hanya berupa tindakan fisik, tetapi juga dapat melalui ejekan, hinaan, atau melalui media sosial. Hal-hal yang sering dianggap bercanda terkadang justru meninggalkan luka dan trauma yang mendalam bagi anak-anak. Melalui kesempatan ini, saya mengajak seluruh peserta didik, guru, orang tua, dan seluruh masyarakat untuk bersama-sama menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan menyenangkan bagi anak-anak kita. Sebagai bentuk kepedulian tersebut, SDN Sumbersari menghadirkan film edukatif tentang pencegahan bullying. Film ini bukan sekedar tontonan, tetapi menjadi pembelajaran kita bersama. Yang membanggakan dari proses pembuatan film ini adalah film ini dibuat hanya dengan menggunakan HP yang kita miliki bersama. Ini membuktikan bahwa segala bentuk kreativitas tidak ada batasannya selagi kita mau berusaha. Semoga pembuatan film ini masih menjadi nantinya adalah inspirasi bagi semuanya, dan stop katakan bullying mulai dari diri sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bullying bukan tindakan yang membanggakan, tetapi merugikan. Bullying atau perundungan seringkali dianggap sebagai candaan biasa, padahal dampaknya dapat meninggalkan luka yang mendalam bagi korbannya. Mulai hari ini, stop bullying, saling menghargai, saling peduli, dan sayangi teman. Sekaligus mengingatkan bahwa setiap tindakan, sekecil apapun, memiliki dampak bagi orang lain. Melalui film pendek ini, kami mengajak untuk melihat bagaimana perundungan dapat memengaruhi hidup seseorang. Selamat menyaksikan! Pagi anak-anak. Pagi, Pak. Lihat si pendiam datang. Tasnya udah kayak peninggalan sejarah. Iya. Kalian jangan begitu dong. Iya Andra, apaan sih kamu? Iya nih, apa-apaan sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, hari ini kita akan mempelajari tentang IPA. Oke, itu tadi pembelajaran kita hari ini. Ada yang ditanyakan? Tidak. Bu Ratna mau memberi pesan. Di sini kita kan
banyak ya temannya, ada yang laki-laki, ada yang perempuan, ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang hitam, ada yang putih. Dari semua perbedaan itu, kita harus saling apa? Menghargai, menghormati, tidak boleh saling tidak boleh apapun ciri fisiknya, apapun kelebihan kekurangannya harus dihormati. Jangan dijadikan itu sebagai betul sekali. Bisa dipahami? Kalau menghargai waktu tidur termasuk tidak, Bu? Kamu itu tidur aja yang dipikirin. Hei, jangan ngelamun terus. Iya, nanti kesurupan lagi. Loh, kok ribut? Putra, kamu baik-baik aja? Gak apa-apa, Bu. Nah, jadi kalau kalian tahu bahwa di candi ini bukan candi, bahwa di sini tidak silakan bisa disebut dengan sima atau penanda. Nah, yang pertama kita temunya di sini. Kemudian yang lain. Perlu kalian ketahui bahwa prasasti ini ada dua ya. Pertama di sini, kemudian yang ada di Sendang sebelah sana. Nah, prasasti ini ada di zaman kerajaan Airlangga pada saat itu. Jadi ini merupakan penanda atau sima, di mana penanda itu terdapat tulisan yang memang hanya arkeolog dan lain sebagainya yang bisa menjelaskan secara terperinci. Dan ini ketemunya di tahun 987 kali. Penting ini yang jelas adalah pada saat kerajaan Airlangga masih berkuasa. Perlu kalian ketahui bahwa kita sebagai masyarakat yang memang berbudaya, jadi kita harus melestarikan apa yang memang ada cagar budaya ini sebagai bentuk kecintaan kita kepada tanah air dan juga warga lokal. Karena prasasti ini mahal harganya, karena dari zaman ke zaman itu sudah terlestari, kemudian terdokumentasikan sekarang, dan sekarang kewajiban kita adalah untuk menjaga dan melestarikan prasasti ini. Memang harus kita ketahui. Baik, yuk kita semuanya kasih kelas. Beli. Beli apa, Mas? Gak punya uang kau beli jajan. Makanya bawa uang saku yang banyak. Kalian jangan mentang-mentang, dia juga kan teman kita. Putra, kamu akhir-akhir ini diam terus. Aku capek, boleh terus. Kamu harus cerita ke guru. Nanti makin dibully.
baik untuk seluruh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu kenapa, Nak? Kok akhir-akhir ini terlihat sedih? Tidak apa-apa, Bu. Kenapa, sayang? Ayo cerita sama Ibu. Teman-teman sering mengajak aku, Bu. Sabar ya, Nak. Kowe kenapa, Le? Gak apa-apa Bu, biasa arek sekolah. Berapa ya bisa ya? Dari Bu, sepertinya Putra akhir-akhir ini berubah ya. Dia jadi pendiam dan suka menyendiri. Oh, begitu ya. Mungkinkah terjadi bullying? Bullying sering dianggap bercanda, tapi dampaknya sangat besar bagi anak. Saya juga sering melihat Putra sendirian saat jam istirahat. Jadi gini nggih Bu, baiknya itu kita cari tahu dulu nih masalah sebenarnya. Oke, kepada Bu Maya khususnya, jadi nanti mungkin Bu Maya bisa manggil untuk teman-temannya Putra dulu, biar kita bisa tahu nggih, kita gali informasi untuk yang kasusnya Putra. Ngoten nggih. Baik, Bu. Saya akan mencari tahu informasi Putra ke teman-temannya. Sebenarnya kasihan juga lihat si Putra. Ah, dia terlalu baper. Bukan baper, tapi kalau kamu diejek tiap hari pasti juga sakit hati. Diam bukan berarti kuat. Kadang orang yang terlihat kuat, sebenarnya dia sedang menutupi luka. Baik, anak-anak, hari ini kita akan berlatih futsal karena nanti kita ada turnamen di kecamatan antar SD dan MI, yaitu pertandingan futsal. Nanti dalam pertandingan kita harus sportif, tidak boleh main kekerasan. Dalam berkompetisi kita tidak boleh merendahkan lawan. Kita harus menjunjung tinggi sportivitas, ya. Main sportif. Kita tidak boleh merendahkan lawan kita. Anak-anak,
Ibu mau tanya, apa kalian tahu belakangan ini Putra terlihat sering menyendiri? Ya Bu, sekarang ini Putra sering menyendiri. Itulah Bu, dia itu suka dibully sama Dimas dan gengnya. Sepertinya cuma bercanda saja. Kalau membuat orang sedih itu bukan bercanda, Niko. Kamu ikut-ikutan ya, Niko? Enggak, aku enggak ikutan kok. Mereka kan itu yang suka ikut-ikutan. Loh, apa sih kamu, Niko? Ya, nggak jelas nih, Niko. Kita diam di saat ada yang dibully juga salah ya, Bu. Betul nak, jika kita diam dan menonton, justru dapat memperparah bullying itu sendiri. Sebaiknya segera lapor kepada bapak atau ibu guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu yang berbahagia, saya ucapkan matur nuwun sangat nggih rawuhipun panjenengan yang sudah meluangkan waktunya dengan kesibukan panjenengan semuanya kita hadir dalam undangan yang tentunya undangan ini adalah undangan yang sangat urgent gitu untuk kebaikan dari anak-anak kita semuanya. Ibu-ibu paguyuban wali murid, akhir-akhir ini itu kan sering terjadi nggih masalah pembulian, masalah bullying di sekolah kita. Oleh karena itu kita di sini hadir bersama yang intinya nantinya adalah cari solusi, kita bekerja sama, tujuannya adalah satu. Tujuannya satu nggih, hanya untuk membuat sekolah kita yang pertama nyaman nggih dan tenang. Jadi anak-anak nantinya adalah bisa merasakan kenyamanan, keamanan di sekolah kita. Ya Bu, anak saya sampai takut untuk masuk sekolah. Saya benar-benar minta maaf atas sikap Dimas, Bu. Saya tidak menyangka bercandanya sudah keterlaluan sampai menyakiti temannya. Iya, di rumah nanti saya akan menasihati Kevin supaya dia lebih menghargai teman-temannya. Kadang anak bercanda tanpa sadar sudah menyakiti temannya. Anak-anak kita memang perlu diajarkan untuk saling menghormati sejak kecil. Iya, betul Bu. Anak-anak harus diajarkan berbicara dengan baik dan saling menghormati. Jangan sampai ada anak yang merasa sendirian di sekolah. Kalau ada tindakan bullying, anak-anak itu harus berani melapor. Bullying verbal dianggap sepele, padahal dampaknya sangat besar loh Bu. Lingkungan sekolah yang nyaman dapat membuat anak-anak lebih percaya diri. Betul ibu-ibu, maka dari itu kerjasamanya orang tua dan guru sangatlah penting. Kita juga harus memberi contoh sikap baik kepada anak-anak. Kami juga ingin anak-anak saling mendukung, berani membela temannya yang dibully. Semua anak punya hak merasa aman di sekolah. Jangan sampai candaan berubah menjadi kebiasaan menyakiti. Saya sedih loh Bu mendengar Andra ikut melakukan bullying. Dan saya akan membimbingnya supaya tidak mengulanginya lagi. Semoga setelah ini anak-anak bisa lebih peduli satu sama lain. Jadi begini ibu-ibu semua, sebagai orang tua kita harus mendampingi anak-anak bersama. Baik ibu-ibu, kami berharap anak-anak bisa lebih menghargai dan lebih peduli terhadap teman-temannya.
Alhamdulillah, akhirnya kita semuanya mendapatkan titik terang, Ibu, mendapatkan solusi bersama. Jadi memang benar bahwasanya bullying itu adalah sangat penting. Edukasi kepada anak-anak kita itu sedari dini. Oleh karena itu kita butuh kerjasama panjenengan semuanya. Dan di sini saya ucapkan terima kasih pada hari ini kita semuanya bisa mendapatkan solusi bersama. Matur nuwun sangat Ibu-ibu. Saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga setelah ini setelah kejadian ini sekolah kita menjadikan tempat yang nyaman, tempat yang aman buat anak-anak kita semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, kita harus ciptakan sesuai dengan program Permendikbudristek bahwa sekolah itu harus ramah anak, harus dengan pesona, harus dengan menciptakan situasi yang menyenangkan sehingga sekolah ini bisa dimiliki oleh masyarakat, anak, dan juga warga sekolah. Di antaranya yang marak ini sedang marak di pendidikan itu adanya perundungan, adanya bullying. Itu dampak dari anak-anak secara tidak langsung sering melihat film-film yang sifatnya itu kekerasan di YouTube, melalui medsos. Itu mereka sering melihat semacam acting, bahkan di TikTok, bahkan di YouTube, di apapun itu anak-anak. Dengan kegiatan sekolah kita pun sering melihat bahwa anak SD membentuk geng-geng, terus bagi anak yang kuper, kurang pergaulan, akhirnya semacam dikata-katai. Bahkan tidak dikata-katain itu sampai ditarik, digeret, didorong. Nah, itu termasuk dalam kategori perundungan. Apakah di SD Negeri Sumbersari ini ada kegiatan yang seperti itu atau mungkin mengarah pada hal-hal yang dimaksud? Di Sumbersari memang ada sedikit kejadian, tetapi alhamdulillah sih langsung kita tindak lanjuti. Yang pertama kita koordinasi dengan Bu Maya selaku guru kelasnya, guru BK-nya, dan juga tentunya kita koordinasi dengan wali murid begitu. Kemarin itu kita kumpulkan, kita komunikasikan, dan alhamdulillah sudah ada solusi, sudah ada titik temunya begitu. Kami mendukung sekali program yang dilakukan oleh SD Sumbersari ini dalam rangka menjaga keamanan, menjaga kenyamanan dalam belajar anak-anak. Dan ketika ada kendala-kendala, kejadian-kejadian sekecil apapun yang berpotensi menjadi bullying, kami harapkan segera ditindaklanjuti oleh tim-tim yang sudah dibentuk, mulai dari guru, komite, kepala sekolah, jika diperlukan sampai ke pengawas sekolah, jika diperlukan. Tetapi harapan kami, segala kejadian-kejadian yang ada di sekolah ini bisa diatasi oleh pihak sekolah sendiri, syukur-syukur atau lebih-lebih tidak terjadi kejadian-kejadian bullying di lembaga ini. Itu saja. Terima kasih, Bapak. Mungkin ada saran Bapak atau masukan dari panjenengan agar nantinya sekolah kami menjadikan sekolah yang aman tentunya dan nyaman buat anak-anak. Baik, terima kasih. Tadi sudah ada beberapa komunikasi kita yang pada intinya SD Negeri Sumbersari ini bukan tidak ada
ada, tapi sifatnya masih bersifat ya biasa. Pola perilaku anak dalam keseharian. Setelah mereka cekcok, akhirnya bermain lagi, kumpul lagi. Nah, hal ini bahwa menunjukkan lembaga SD Negeri Sumbersari itu sehat, maka kita harus ada edukasi yang sifatnya kampanye. Oleh karena itu, yuk kita kampanyekan anti kekerasan, bullying, perundungan di SD Negeri Sumbersari. Mas, kamu kenapa? Aku baru sadar kalau aku selama ini keterlaluan. Tidak apa-apa, jadikan ini sebuah pelajaran. Lain kali jangan diulangi kembali. Kadang bercanda yang kelewatan bisa bikin orang terluka. Iya, apalagi kalau dilakukan setiap hari. Anak-anak, kalau ada teman yang salah itu harus dimaafkan. Apalagi dia sudah berani meminta maaf. Berhak aku minta maaf ya. Aku pikir itu cuma bercanda, tapi memberi kamu luka. Aku memaafkan, tapi jangan lakukan lagi ke siapapun. Stop bullying. Sekolah aman untuk semua. Teman tanpa merendahkan. Bullying bukan candaan. Berani membela teman. Bullying meninggalkan luka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Korwil Bidang Pendidikan Kecamatan Sambeng melalui program anti bullying pencanangan dari pemerintah kementerian sudah kita laksanakan, dan harapan kami yang pertama seluruh lembaga pendidikan di wilayah Kecamatan Sambeng supaya betul-betul bebas dari bullying atau kekerasan. Oleh karena itu harapan kami satu, pencegahan. Tadi sudah sampaikan, satu pencegahan. Kemudian yang kedua, pembentukan tim khusus, tim anti bullying. Kemudian ada kanal pelaporan di mana ada tempat khusus baik itu kota atau HP dari masing-masing lembaga pendidikan di wilayah Sambeng untuk menerima aduan, menerima laporan 24 jam tentang lembaga. Ketiganya itu setelah terwujud kanal pelaporan, maka yang paling terakhir adalah penanganan. Bagaimana supaya penanganan jika terjadi bullying atau kekerasan di setiap lembaga, terutama khususnya di wilayah Korwil Bidang Pendidikan Kecamatan Sambeng, itu bisa ramah, bisa bijaksana, sehingga tidak menimbulkan suatu permasalahan problem yang semakin besar. Jadi harapan kami, yuk kita ciptakan lembaga pendidikan di wilayah kerja Korwil Bidang Pendidikan Kecamatan Sambeng menuju sekolah yang ramah anak dan yang jelas pendidikan berkarakter dengan nilai dan fungsi sebagai upaya meningkatkan prestasi, meningkatkan kinerja, juga meningkatkan hasil yang baik
output yang menyenangkan, menggembirakan. Sehingga pendidikan di Sambeng adalah pendidikan yang bermutu dan ramah anak. Sekian himbauan kami, khususnya Korwil Bidang Pendidikan Kecamatan Sambeng, dari sekian lembaga di wilayah kami, dan mudah-mudahan ini bisa menjalar dan menjadi percontohan bagi sekolah ramah anak, khususnya Sambeng umumnya di wilayah Kabupaten Mogot. Salam sekolah ramah anak, anti bullying, anti kekerasan, anti perundungan. Dan ini adalah hal yang kita harapkan. Sambeng Rasepi, ramah, agamis, sopan, edukatif, produktif, inovatif. Salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bullying atau perundungan sangat berbahaya bagi anak-anak kita. Maka hilangkan, stop, dan jangan dilakukan bullying terhadap anak-anak Indonesia. Bagi Bapak Ibu guru, orang tua, atau siapapun pendidik-pendidik, hilangkan perundungan dan bullying di dunia pendidikan, terutama di sekolah-sekolah, agar anak-anak kita kelak menjadi anak-anak yang hebat, anak-anak yang luar biasa. Stop bullying demi kepajuan dan perkembangan anak-anak Lamongan dan anak-anak Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SDN Sumbersari. Belajar, anti, bullying. Lihat si pendiam datang. Kurang ejek, ulangi. Gak bisa aku. Ulangi ayo. Lihat sini, lihat. Gak apa-apa, Bu. Lebih keras. Gak apa-apa, Bu. Enggak gitu juga, Keles. Oke. All action. Kalian jangan begitu dong. Jangan lihat kamera. Oh iya lali. Iya. Action. Tidak apa-apa. Jangan jadikan ini sebuah pelajaran. Ulangi. Nyantai. Action. Lupa. Tak apa-apa. Itulah Bu, dia itu suka dibully sama Dimas dan gengnya. Sekali lagi. Tada, santai. Ucapan sekecil apapun dapat melukai hati. Action. Bawa uang jajan yang banyak. Yang banyak. Putra, kamu akhir-akhir diam terus. Ulangi ya. Diam, action. Action. Udah mulai nih ya. Bentar. Action. Baik Ibu, kami berharap anak-anak Kalau tidak ada, Budina mau Ratna. Atau mau ketawa dulu? Action. Iya Bu, anak saya sampai takut untuk masuk sekolah. Ulangi Bu. Ibu kurang kedus, terus setelah ngomong. Keterlaluan sampai menyakiti temannya. Action. Iya, nanti saya di rumah juga akan menasihati Kevin supaya nanti supaya bingung Pak. Roll action. Bullying verbal dampaknya sangat besar, tapi dianggap sepele loh. Undang-Undang Dasar Negara. Lingkungan yang nyaman.
lingkup kerjasamanya orang tua dengan guru, maka dari itu sangatlah penting. Maka dari itunya di depan. Di depan ya. Iya. Oke. Action. Kita juga harus memberi contoh sikap baik kepada anak-anak. Action. Kami juga saling anak-anak